Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, masih melanjutkan matan Abi Syuja', karya Abi Syuja' rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal i'tikafu, dan adapun i'tikaf, sunnatun, hukumnya sunnah, mustahabbatun, yang sangat dianjurkan atau yang sangat disukai. Walahu, dan bagi i'tikaf, syartoni, ada dua syarat. Yang pertama an-niyatu, niat, dan yang kedua walabsu, dan menetap. Menetap atau berdiam fil masjid, di masjid. Wala yakhruju, dan tidaklah keluar minal i'tikafi, wala yakhruju, dan tidak boleh keluar minal i'tikaf, dari i'tikaf al-manduri, yang dinadarkan, illa lihajatil insani, kecuali karena hajat manusia, kencing, pup, dan macam-macam. Au udrin, atau karena udur, dalam bentuk min haidin, haid, au maradin, atau sakit. Yang la yumkinu al-muqamu ma'ahu, yang tidak mungkin berdiam di dalam masjid gara-gara haid dan sakit tersebut.
Wa yabtulu, dan bisa batal i'tikaf itu bil wat'i, dengan senggama atau hubungan intim. Jadi kalau kita perhatikan di sini, i'tikaf itu syaratnya ada dua. Yang pertama an-niyatu, niat. Maka ada beberapa masjid ada tulisan itu, nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Beberapa masjid ada tulisannya. Jadi saya pernah sholat di sebuah musola, ada tulisannya dari pengimaman sampai 3 shaf depan ini diwakafkan masjid, sehingga bisa i'tikaf. Karena syarat i'tikaf itu yang kedua adalah walabsu fil masjid, menetap di dalam masjid. Berarti kalau bukan masjid, secara hukum kita tidak bisa beriktikaf dalam pengertian iktikaf yang syar'i. Kalau secara bahasa iktikaf itu berdiam diri untuk beribadah kepada Allah, itu iktikaf. Tapi yang syar'i itu iktikaf itu di masjid. Saya pernah baca di sebuah musola itu ada tulisan dari pengimaman sampai 3 shaf depan itu diwakafkan masjid. Maka boleh berniat untuk i'tikaf sampai 3 shaf tapi. Berarti bangunan selanjutnya itu sudah tidak wakaf masjid. Ya mungkin musola dalam status tempat sholat gitu aja. Kalau menurut Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah dalam kitab Fathul Mu'in, masjid itu harus wakaf. Berarti kalau enggak wakaf secara hukum bukan masjid. Kenapa? Karena masjid itu baitullah, rumah Allah. Berarti kalau belum wakaf, berarti belum dilepas untuk Allah gitu. Karena pengertian masjid itu harus rumah Allah, dan itu berarti milik Allah, milik kaum muslimin, harus dilepas. Muncul pertanyaan, kayak fasum gini gimana Ustaz? Ini kan masjid rata-rata di perkotaan terutama, apalagi di area-area perumahan itu rata-rata fasum nggih. Nah, ini gimana Ustaz? Begini jawabannya. Tanahnya fasum, tapi bangunannya insya Allah wakaf ya, insya Allah ya. Kan orang rata-rata nyumbang masjid kan untuk wakaf masjid ya, rata-rata. Jadi bisa itu. Jadi tanahnya itu enggak wakaf, fasum, tapi bangunannya wakaf bisa. Jadi namanya wakaf bangunan, wakaf bangunan. Jadi saya baik sangka aja sih kalau kayak masjid-masjid di perumahan kayak Masjid Al-Muhajirin ini atau masjid-masjid yang lain di perumahan itu, saya berbaik sangka memang tanahnya fasum. Tapi insya Allah yang nyumbang masjid niatnya nopo wakaf untuk masjid. Karena biasanya pengumuman monggo yang mau wakaf masjid, kita mau bangun bla bla bla. Insya Allah nggih. Jadi insya Allah ini bangunannya wakaf, sehingga i'tikaf di masjid model seperti ini insya Allah ya tetap sah. Karena saya pernah sholat di sebuah masjid yang kubahnya cukup mahal lah, saya nggak sebut mereknya ya, karena nggak enak saya. Kubahnya cukup mahal. Pas sholat duhur di situ, tiba-tiba imamnya itu ngomong gini, mari kita doakan pemilik masjid ini gitu. Mari kita bacakan suratul Fatihah dan kita doakan pemilik masjid ini. Wah, saya dalam hati saya sempat batin, waduh, ini Allah mau didoakan, karena pemilik masjid kan Allah, kan rumah Allah, baitullah, rumah milik Allah. Berarti ini Allah mau didoakan. Ternyata dia sebut nama. Oh, berarti bukan Allah yang doakan. Oh, berarti ini masih milik pribadi masjid ini. Kalau masih milik pribadi berarti belum diwakafkan, belum dilepas untuk kaum muslimin. Berarti masjid ini statusnya belum masjid secara hukum. Berarti, kalau merujuk pada penjelasan Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Itu kalau pakai penjelasan itu. Dan rata-rata fuqaha memang mengatakan masjid itu wajib wakaf. Memang. Musola pun kalau diwakafkan itu status hukumnya masjid. Cuman masjid khairul jami', masjid khairul jami' gitu. Karena tidak ditegakkan sholat Jumat gitu. Masjid statusnya secara hukum, tapi khairul jami', itu seperti itu. Nah, untuk i'tikaf di bulan Ramadan dianjurkannya itu di masjid jami', dianjurkannya di masjid jami', masjid
yang ditegakkan sholat Jumat di dalamnya. Supaya kalau pas sholat Jumat tidak usah keluar dari masjid itu, gitu maksudnya. Supaya nggak usah keluar dari masjid itu. Makanya dianjurkan i'tikaf kalau bulan Ramadan itu di masjid jami. Tentu yang i'tikafnya full, gitu. Yang i'tikafnya apa? Full. Kalau yang i'tikafnya model kayak saya itu yang cuma malam aja ya. Terserah lah kalau ini. Yang penting i'tikaf ada. Lanjut. Nah, nanti ada i'tikaf itu yang dinadarkan, berarti wajib karena nadar. Misalnya ada orang bernadar mau i'tikaf 3 hari misalnya. Maka dia wajib di dalam masjid itu dan tidak boleh keluar kecuali untuk hajat-hajat kemanusiaan. Seperti pipis, pup ya dan apalah gitu. Itu tidak boleh keluar kecuali untuk hajat-hajat kemanusiaan tadi itu. Kecuali ada udzur kalau wanita misalnya haid. Dan serupa dengan itu termasuk juga di dalamnya sakit yang tidak mungkin tinggal di dalam masjid, maka silakan berarti dibatalkan dulu aja nadarnya, terus bisa diganti dengan kifarat yang diatur dalam surah Al-Maidah 89 itu seperti itu. Dan i'tikaf itu bisa batal dengan senggama. Jadi kalau sampai terjadi senggama di dalam masjid, batal i'tikafnya. Nun sewu nggih, jenengan mboten kebayang nggih, kok ono wong i'tikaf terus senggama di dalam masjid. Dulu gini dulu itu. Nggih jenengan enggak kebayang jenengan orang Indonesia makannya ongol-ongol nggih, ongol-ongol, nogosari, gorengan. Tapi kalau orang Arab kan makannya kambing. Makannya kadal Mesir, makannya kurma. Wong Arab beda, wong Arab. Dulu itu di zaman Nabi, i'tikaf itu kan bikin kemah-kemah di dalam masjid. Saya nggak tahu formatnya bagaimana ya. Yang pasti seperti Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad SAW itu, beliau bergantian dikunjungi oleh istri beliau untuk menemani i'tikaf Nabi itu. Makanya di surah Al-Baqarah 187 itu Allah wanti-wanti, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Terus tak wanti-wanti tenan kata Allah dalam ayat itu, ojo sampai kalian itu senggama sementara kalian itu i'tikaf di masjid. Tadi saya ulang, kalau kita orang Jawa atau orang Sunda, orang Indonesia, orang Nusantara, wis gak kepikiran mosok di masjid i'tikaf kok bermono. Karena kita makannya ongol-ongol tadi, karena kita makannya apa? Gorengan, makannya apa? Lah iki mangane kambing. Orang Arab itu kalau makan tuh kambing satu dimakan cuma berempat. Kambing satu dimakan berempat. Piye terus itu? Ngombene susu onto. Ditambah lagi kapulaga dan macam yang panas-panas itulah. Ya kita nggak kebayang, tapi mereka kan kebayang mereka itu. Makanya diwanti-wanti sama Allah, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Karena itu yang dapat membatalkan i'tikaf. Kalau batal gimana? Ya niat baru, niat lagi berarti. Ya, jadi jangan sampai tidak niat lagi. Ya sama kalau jenengan i'tikafnya hanya malam itu, masuk masjid niat i'tikaf. Nanti subuh pulang, berarti batal i'tikafnya, mau pulang. Nah, nanti malam balik lagi niat i'tikaf lagi. Gitu. Asal tidak nadar tak apa-apa. Kalau yang nadar nggak boleh, harus full 24 jam kalau dia janjinya misalnya 3 hari 3 malam misalnya. Itu diantaranya. Pengertian i'tikaf berarti tetap atau menetap pada suatu tempat. Sedangkan secara istilah berarti berdiam di masjid yang dilakukan oleh orang tertentu dengan niat khusus. Itu dalam kitab Al-Iqna ya, didefinisikan demikian. Jadi kalau panjenengan berniat untuk i'tikaf berarti sudah ada nilai i'tikaf. Nah, niki jenengan ngaji ngeten niki. Ini kita ngaji gini ini. Kalau hati kita dari masuk masjid niat i'tikaf, sudah dapat pahala i'tikaf nih, dudukin aja i'tikaf terus, pahalanya ngalir terus ini. Pahala i'tikafnya ngalir terus. Tapi kalau jenengan ngaji ini enggak punya niat i'tikaf, ya sudah dapat pahala ta'lim aja, enggak dapat pahala i'tikaf gitu. Kalau niat i'tikaf dapat pahala i'tikaf. Makanya kalau masuk masjid dalam hati niat napa? I'tikaf. Niat i'tikaf. Supaya dapat pahala napa? I'tikaf. Itu seperti itu.
Hukum i'tikaf adalah sunnah muakkadah dan dianjurkan dilakukan di setiap waktu di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan. Saya sampaikan di awal kemarin, i'tikaf ini bisa berlaku di luar bulan Ramadan, terutama di dalam bulan Ramadan. Namun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih utama dari hari lainnya karena dicarinya Lailatul Qadar pada malam tersebut. Lailatul Qadar hendaknya dihidupkan dengan sholat, membaca Al-Quran dan memperbanyak doa karena malam tersebut adalah malam utama dalam setahun. Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya adalah amalan pada malam Lailatul Qadar lebih baik dari amalan pada 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Seperti kata Al-Imam Syafi'i, mayoritas ulama, malam itu diperoleh pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Itu kemungkinan terbesarnya lah. Lebih tepatnya itu rahasia Allah sih. Saya mau cerita dulu gini. I'tikaf berlaku di dalam maupun di luar bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan saya pernah baca riwayat Nabi di tahun di mana beliau wafat, Nabi i'tikafnya 20 hari terakhir di bulan Ramadan. Di tahun di mana beliau wafat. Itu berapa? 20 hari terakhir di bulan Ramadan bahkan. Nabi pada 10 hari terakhir itu menekankan untuk keluarganya, di samping beliau sendiri juga, untuk menggiatkan diri dengan ibadah. Nabi i'tikaf, para istrinya bergantian menemani Nabi i'tikaf. Bergantian. Nah, berarti perempuan boleh juga i'tikaf, tidak ada masalah. Karena dulu di masa Nabi, para istri Nabi dan para sahabat bergantian menemani suaminya i'tikaf di masjid. Asalkan masjidnya menyediakan untuk ruang bagi wanita i'tikaf, tidak apa-apa. Nah, cuman tadi wanti-wantinya, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Pokoknya jangan berbuat begitu. Wis, singkat kata singkat cerita, didahului dengan niat i'tikaf itu. Terus kemudian menetap di masjid. Selama kita menetap di masjid itu untuk beribadah kepada Allah, kita mendapatkan pahala i'tikaf. Anjurannya apa? Salat malam, perbanyak baca Al-Quran, tadarus, terutama kalau di malam-malam Ramadan. Terus perbanyak doa. Di antara doa yang dianjurkan adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu di antara doa yang dianjurkan. Hukumnya enggak wajib. Sunnah muakkadah atau sunnah mustahabbah. Sunnah itu sunnah itu sendiri sudah dianjurkan, ditambah mustahabbah yang sangat disukai. Kalau muakkadah yang dikokohkan. Jadi betul-betul sangat dianjurkan. Ustadz, gimana kalau kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan kan tipe orang yang masih kerja, Ustadz? Sebagian kan masih kerja di 10 hari terakhir, kecuali yang pensiunan. Beberapa kan nun sewu masih kerja. Maka ini kaidah fikihnya sederhana. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau enggak bisa kita kerjakan sempurna, paling enggak jangan ditinggalkan semua lah. Kalau enggak bisa 1 kali 24 jam kali 10 hari itu, kalau enggak bisa, paling enggak ya jangan ditinggalkan semua. Paling enggak ikut malamnya aja lah. Bahkan kalau pengalaman saya ngisi i'tikaf, itu raminya biasanya hanya kalau hari-hari ganjil biasanya. Kalau hari-hari ganjil biasanya nggih. Yang enak itu kalau pemerintah sama Muhammadiyah beda. Nah, itu setiap malam ganjil itu. Hari ini ganjil versi pemerintah, besok ganjil versi Muhammadiyah. Itu ramai terus itu. Pengalaman saya selama ngisi i'tikaf itu gitu, pengalaman saya. Tapi mudah-mudahan ini bareng, mudah-mudahan ini. Kalau lihat model-modelnya kayaknya bareng, insyaallah mudah-mudahan. Baik, singkat kata singkat cerita, kita nggak bahas itu, pokoknya mudah-mudahan bareng lah mudah-mudahan. Singkat kata singkat cerita, ya wis, enggak apa-apa. Pakai kaidah tadi, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Nah, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu terindikasi memang ada malam Qadar. Walaupun lebih tepatnya malam Qadar itu rahasia Allah. Dulu kalau saya baca Sababul Wurud riwayat tentang dirahasiakannya malam Qadar itu, dulu awalnya malam Qadar itu diberitahukan oleh Allah kapan terjadinya. Akhirnya para sahabat dan Nabi itu tumplek-blek di masjid
pasar tutup, pokoknya aktivitas sosial tutup. Gara-gara semua sahabat tahu radhiyallahu anhum bahwa pada malam itu akan ada malam qadar, masjid penuh pokoknya. Rupanya Allah enggak berkenan. Allah enggak berkenan seperti itu. Allah maunya itu walaupun ada malam qadar pasar tetap buka. Allah maunya itu sistem sosial tetap berjalan. Allah maunya semuanya seperti normal aja. Tidak terus tumplak-tumplak masjid kabeh entek. Akhirnya Allah buat lupa itu semua sahabat itu, dan termasuk non sewu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibuat lupa oleh Allah. Sejak itu. Nah, cuma Nabi bersabda sailing-iling kurek, nah, kalau bahasa kita seingat-ingatnya saya itu kok di malam ganjil. Beberapa sahabat seingat-ingatnya saya itu di malam di mana malam qadar itu pagi besoknya itu tidak menyengat mataharinya. Seingat-ingatnya saya itu seingat-ingatnya, tapi itu seingat-ingatnya. Walaupun nanti ada beberapa rumus yang dipakai oleh Imam Ghazali, misalnya kalau Ramadannya awalnya dari ini biasanya, itu pun biasanya Ramadan malam qadarnya biasanya itu, tapi semuanya kan tidak ada yang bisa memastikan, semuanya itu rahasia dari Allah. Dan malam qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita beribadah pada malam itu atau berbuat baik pada malam itu kita seperti beribadah 83 tahun lebih kalau nggak salah, kalau dihitung-hitung itu non-stop. Bayangkan kalau kita pas sholat, pas baca Quran, pas tadarus, pas iktikaf. Yang repot gimana? Ya kalau pas malam qadar lagi bikin kue nastar, nah itu repot ya. Karena pesanan nastar banyak. Atau pas malam qadar lagi perjalanan mudik misalnya. Saya tidak melarang bikin nastar pada malam itu. Saya enggak melarang jenengan mudik di akhir-akhir Ramadan. Silakan aja, tapi jangan lupa zikir. Jangan lupa doa. Jangan lalai gitu loh, jangan lalai. Jadi kalaupun bikin kue itu ya sambil zikir gitu loh. Kalau misalnya jahit baju karena pesanan jahitan banyak, sambil zikir gitu loh. Kalaupun perjalanan pulang sambil zikir. Dan inilah pentingnya kita itu membantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah, terutama di malam qadar itu. Agar kalau malam itu kita termasuk orang yang misalnya entah sakit namanya manusia atau dalam safar atau apa, sehingga enggak maksimum kita di dalam beramal pada malam itu, mudah-mudahan terbantu dengan kita membantu orang lain untuk iktikaf pada malam itu, sehingga kita dapat pahala yang sama dengan orang-orang yang iktikaf gara-gara bantuan kita. An-Nisa ayat 85, Allah berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha." Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong atau yang dengan pertolongan tersebut. Saya belum tahu di sini ya, kalau di tempat saya iktikaf di Masjid dekat rumah saya Pak Haji, itu ada jamaah itu sampai bawa dispensernya ke masjid plus kopi-kopinya. Jadi orang yang iktikaf biar merasa nyaman dan kuat melek. Ada yang ngasih mie gelas juga, semacam-macam. Pokoknya bagaimana caranya orang iktikaf itu merasa nyaman dengan aneka fasilitas ben kuat melek itu. Belum lagi yang menyediakan sahurnya, buka puasanya dan macam-macamnya. Maka yang membantu suksesnya kegiatan iktikaf itu insya Allah dapat pahala yang sama dengan semua mereka yang terbantu oleh acara oleh yang bersangkutan dengan bantuannya itu. Kebayang pas malam qadar datang yang iktikaf pas rame, pas lagi baca Quran, tadarus atau kajian atau sholat malam macam-macam. Maka kebayang ya, maka yang bersangkutan dapat pahala yang sama dengan sekian banyak orang yang terbantu oleh bantuannya itu. Ini kesempatan. Pak Ustadz, itu kan contohnya bagi yang berduit Ustadz. Kalau nggak berduit bagaimana Ustadz? Gampang, kasih tahu yang punya duit. Nah, gitu, itu rumusnya itu. Kalau nggak punya duit, kasih tahu yang punya duit. Ayo Pak Haji, ini ada kegiatan ini. Atau kalau kita punya cucu, punya anak yang sudah bekerja, yang punya gaji, cung, nak, no, jangan lupa Nduk, itu ada masjid. Mau iktikaf itu bantu, ambil bagian di situ. Itu dalam hadis Sahih Muslim, siapa yang menunjukkan kebaikan akan dapat pahala yang sama dengan yang ditunjuki itu.
ambil bagian di situ. Ngaten nggih. Jadi kalau bisa atau bantu tenaga. Ya apa carane masjid bersih supaya orang merasa nyaman dalam iktikaf. Wah, itu jenengan bantu itu juga sama, dapat insyaallah dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang jenengan bantu itu. Allah. Tapi jangan gini juga ya. Mentang-mentang udah bantu banyak orang, terus kalau gitu saya sekarang tak tidur aja lah santai-santai, kan sudah punya passive income. Punya passive income pahala. Jangan gitu, kita pun juga harus bermujahadah. Kita pun harus berusaha, beramal, jangan bermalas-malasan, jangan. Karena Allah Maha tahu siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang bermalas-malasan. Karena pada 10 hari terakhir bulan Ramadan Nabi betul-betul bersungguh-sungguh. Kalau Nabi saja bersungguh-sungguh, bagaimana kita? Nah, pada malam Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Nah, itu yang sering saya sampaikan bahwa pada malam itu takdir umat manusia dan alam semesta itu ditata ulang oleh Allah, dieksekusi, diperbaiki pada malam itu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, takdir yang dieksekusi di malam Qadar itu ditetapkannya di malam nisfu Sya'ban kemarin. Jadi takdir yang dieksekusi di malam Qadar itu kata Ibnu Abbas ditetapkannya di malam nisfu Sya'ban. Kapan malam Qadar kita tidak tahu, nisfu Sya'ban kita tahu kemarin ya. Nah, makanya bersyukurlah bagi siapapun yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan aneka kebaikan-kebaikan. Syarat i'tikaf sebagaimana disebutkan oleh Abu Syuja tadi ada dua. Yang pertama niat, yang kedua berdiam di dalam masjid. Ya, berdiam di dalam masjid. Dianjurkannya adalah masjid apa? Masjid jami. Dianjurkannya itu masjid jami. Masjid yang ditegakkan di dalamnya sholat Jumat, supaya nggak perlu keluar, itu maksudnya itu. Kalau syarat yang berkaitan dengan orang yang beriktikaf yaitu harus Islam, berakal, suci dari hadas besar. Jadi orang yang beriktikaf itu pertama Islam, yang kedua berakal, sadar maksudnya. Nah, berarti kalau pas tidur bagaimana Ustaz? Berarti dia sedang tidak berakal. Enggak, itu tetap berakal. Maksudnya itu jangan orang gila maksudnya. Ya, terus kemudian suci. Berarti tidur tidak membatalkan iktikaf, itu maksud saya. Yang batal iktikaf tadi keluar dari masjid itu dalam pengertian keluar berlama-lama ya. Kalau keluar yang sifatnya lihajatil insan itu tidak apa-apa. Saya baca dalam beberapa riwayat aukamakal Nabi itu walaupun iktikafnya penuh 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, kadang beliau masih menjenguk sahabatnya yang sakit. Tapi nggak pulang ke rumah, pulangnya ke masjid. Kadang mendamaikan 2 orang atau 2 suku yang bertikai. Tapi pulangnya nggak ke rumah, ke masjid Nabi itu. Langsung pulang gitu. Kadang beliau mengantar istrinya sampai depan pagar masjid atau sampai halaman masjid atau sampai rumah. Tapi Nabi pulang, nggak pulang ke rumah gitu. Pulang ke masjid lagi Nabi itu. Nah, itu jadi Nabi itu ya nggak full di masjid juga. Kadang beliau tetap keluar jenguk sahabatnya yang sakit, kadang takziah. Saya baca dalam beberapa riwayat itu. Terus kadang mendamaikan 2 orang atau 2 kelompok yang bertikai. Tapi pulangnya ke masjid. Pulangnya itu ke masjid. Dan tidak berhadas besar. Kalau berhadas besar berarti harus segera mandi besar karena tidak boleh menetap di dalam masjid. Orang yang berhadas besar dilarang menetap di dalam masjid. Kaum wanita juga boleh beriktikaf. Saya ulang tadi, kaum wanita boleh apa? Beriktikaf. Ada sebuah hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka adalah beliau ya'taqiful ashral awakhir, beliau beriktikaf di 10 hari terakhir min Ramadhana, dari bulan Ramadan, hatta tawafahu Allah, hingga Allah mewafatkan beliau. Summa i'takafa, kemudian beriktikaflah azwaju, para istri beliau, min ba'dihi, sepeninggal beliau. Sepeninggal Nabi, para istri Nabi beriktikaf.
Ketika bersama dengan Nabi tidak full. Begitu Nabi sudah menghadap kepada Allah, full beliau beriktikaf. Hadisnya Al-Bukhari dan hadisnya riwayat Muslim juga. Tapi dengan syarat ya, masjidnya memang menyediakan untuk kaum wanita beriktikaf. Kalau masjidnya nggak menyediakan berarti nggak masuk. Harus menyediakan tempat khusus yang terjaga kehormatan kaum wanita saat beriktikaf itu. Di sini disediakan bajing ya, untuk wanita iktikaf disediakan. Tidak keluar dari masjid selama iktikaf. Ini idealnya ya. Ini idealnya. Kalaupun jangan keluar untuk kerja ya berarti batal iktikaf. Nanti masuk lagi ya niat lagi gitu aja. Yang menjalani iktikaf tidak boleh keluar dari masjid selama iktikafnya, yaitu iktikaf nadar. Kalau nadarnya yang penuh ya. Dan iktikaf yang sudah diniatkan selama waktu tertentu. Jadi kalau dia nadar untuk mengerjakan iktikaf pada waktu tertentu, maka di waktu selama waktu itu dia nggak boleh keluar dari masjid. Hanya boleh keluar dari masjid jika ada kebutuhan mendesak seperti kencing, buang hajat dan keperluan lainnya yang tidak mungkin dilakukan di masjid. Di antara udzur lainnya adalah karena haid. Menurut ulama yang tidak membolehkan wanita haid diam di dalam masjid. Mazhab Syafi'i termasuk yang melarang ya. Dan orang yang sakit juga tidak bisa berdiam di masjid, boleh keluar dari masjid. Tapi kalau untuk sekedar berobat dan kembali tidak batal. Tapi kalau sampai keluar dan kemudian tidak kembali lagi, ya berarti batal. Kalau dia melanggar nadarnya, bayar dendanya gitu aja. Kalau dia bernadar, bayar dendanya. Dendanya apa? Diatur dalam surah Al-Maidah ayat 89. Itu dendanya nadar sama dendanya sumpah sama itu. Pertama memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian mereka. Terus kemudian puasa 3 hari tidak harus berturut-turut. Terus memerdekakan budak. Itu dipilih aja ya. Kalau mau urutannya sih ya ngasih makan dulu. Ngasih makan 10 orang miskin atau memberi pakaian mereka. Baru puasa 3 hari tidak harus berturut-turut. Terus kemudian yang terakhir baru memerdekakan budak. Itu diatur dalam surah Al-Maidah ayat 89. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Kana Nabi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza taqafa yudni ilayya ra'suhu fa arjuluhu fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan." Jadi adalah Nabi kita Muhammad SAW apabila beliau beriktikaf, beliau mendekatkan kepadaku kepala beliau yang mulia itu, maka aku menyisir beliau dan adalah beliau tidak masuk ke rumah kecuali karena hajat kemanusiaan tadi. Ini hadisnya riwayat Muslim. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan karena waktu yang terbatas, takutnya berisyak, takutnya banyak pertanyaan. Kalau nggak ada saya teruskan. Monggo silakan yang mau tanya dulu mungkin kalau ada. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah iktikaf ini atau yang lain juga boleh kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Oh, jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Sebagian orang itu biasanya nanya gini. Oh, nggih, monggo. Alhamdulillah, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oh, asuransi nggih terus. Bagaimana misalnya kita mau menjadikan uang di bank, kita bayar asuransi. Karena kita pinjam 100 juta, paling besar untuk biaya asuransi dan biaya. Seandainya yang kita pinjam meminjam itu sebelum lunas meninggal dunia, apakah tetap kita tetap yang bersangkutan sampai membayar sampai lunas karena telah membayar asuransi? Itulah yang kami tanyakan. Kalau yang saya tahu kan kalau meninggal yang bersangkutan dianggap lunas nih, karena sudah bayar asuransi itu, ngeten nggih. Oke, baik saya jawab nggih. Terus ini Oke.
yang bersangkutan itu, apakah asuransi itu bisa kembali ke peminjam? Oh, enggak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bicara hukum secara umum dulu ya, karena ini perkara muamalah. Maka hukum asalnya al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Jadi selama tidak ada dalil yang melarangnya berarti boleh. Nah, pertanyaannya apa saja yang terlarang dalam Islam itu? Pertama, enggak boleh mengandung unsur maisir, enggak boleh mengandung unsur perjudian. Yang kedua, tidak boleh mengandung unsur gharar, penipuan. Gharar itu majhulul aqibah, enggak jelas ujungnya. Itu gharar namanya, atau sering diterima dengan penipuan tadi itu. Dan yang ketiga, tidak mengandung unsur riba. Kemudian yang terakhir, tidak mengandung unsur hal-hal yang sifatnya batil. Nah, model asuransi yang Bapak bilang tadi itu nampaknya saya nggak tahu yang alhamdulillah nggak pernah pinjam ke bank ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi saya nggak tahu, nampaknya yang Bapak maksud itu tipe asuransi yang hangus nggih. Jadi kalau misalnya Bapak sudah lunas, ya sudah hilang aja uang itu gitu. Nggak kembali yang saya tahu. Nah, terus dan atau apalah istilahnya gitu. Atau tadi spekulasinya, kalau misalnya Bapak meninggal dunia, maka dianggap lunas hutangnya misalnya atau bla bla. Ya, saya nggak tahu ini termasuk yang ngandung unsur spekulasi terlalu tinggi atau tidak itu. Pertama, yang kedua, kira-kira ini masuk dalam kategori riba atau tidak ini. Itu persoalannya itu. Karena mengingat kan ini akadnya hutang piutang ya. Sementara orang yang berhutang itu dikenai kewajiban harus bayar itu misalnya. Nah, ini ngerinya masuk dalam kategori yang terlarang karena riba itu, ngerinya itu. Atau sesuatu yang sifatnya nggak jelas tadi itu. Nah, oke lah, taruhlah misalnya, ini anggaplah misalnya udah terlanjur Ustaz, ya wis ya apa iki? Wis terlanjur dengan ketentuan di mana dari pihak yang menghutang itu mengatakan ya wis pokoknya lah wis ada yang meninggal, yang pinjam meninggal berarti lunas otomatis karena sudah tercover oleh asuransi itu. Maka jawaban fikihnya al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu kembali pada syarat yang mereka tetapkan. Jadi kalau mereka menetapkan seperti itu, ya sudah berarti berlaku ketentuan sudah selesai berarti. Kalau memang dinyatakan bahwa dia sudah dianggap lunas oleh pihak yang memberikan utang itu. Kan mereka yang ngomong gitu kan, ya sudah berarti selesai. Nggak harus meneruskan ahli warisnya untuk membayar utangnya karena sudah dinyatakan lunas dengan di-cover oleh asuransi itu. Nah, saya kira itu Pak nggih, wallahu a'lam bishawab. Ngoten jawaban kula sementara. Oke, monggo yang lain silakan. Sambil nungguin nanya kalau nggak ada yang nanya gitu kan. Biasanya orang itu nanya juga kalau itikaf itu yang bagus baca Al-Qur'an atau tadarus Al-Qur'an. Maka yang bagus itu tadarus sebenarnya. Kalau harus milih ya, kalau harus milih. Tadarus itu satu baca, yang lain menyimak. Itu karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di malam-malam Ramadan itu kebiasaan beliau adalah bertadarus, terutama pas itikaf, bertadarus dengan malaikat Jibril. Nabi yang baca, malaikat Jibril yang menyimak atau sebaliknya. Itu kebiasaan Nabi, bahasanya itu tadarus. Tadarus. Makanya kalau memungkinkan ya tadarus, kecuali nggak memungkinkan. Wis jamaah pada tepar pada ngantuk semua, dia kita ngaji sendiri ya nggak apa-apa, silahkan. Nah, terus muncul pertanyaan, emang boleh Ustaz habis tarawih udah witir malamnya kita tahajud lagi boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Karena ada ditemukan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengutip satu riwayat pernah diketahui Nabi kita Muhammad SAW itu seusai sholat malam dan witirnya udah beliau sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. Nah, itu menunjukkan bahwa kita nambah sholat lagi nanti malam itu tidak ada masalah. Cuma Nabi wanti-wanti la witroni fi lailatin. Tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Terus, tapi niat kalau jenengan tipe tarawihnya 11 rakaat sak witirnya, maka nanti malam lanjut niat sholat tarawih lagi itu boleh sampai jatahnya 20 rakaat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu kalau niatnya tarawih maksimal 20 rakaat. Setelah itu witir. Jenengan kalau tarawihnya di malam itu masih 11,
Itu kalau dalam mazhab Syafi'i boleh, nanti mesti niat tarawih lagi boleh, niat qiyam Ramadan boleh. Jatahnya sampai 20 rakaat. Kalau sudah 20 rakaat, kalau masjid di mana jenengan tarawih itu tipe yang 23 sak witirnya, berarti malam nanti jenengan tidak punya hak untuk niat salat tarawih lagi dalam mazhab Syafi'i loh ya. Karena dalam mazhab Syafi'i itu tarawih itu maksimal berapa? 20 rakaat. Kalau nambah lagi niat tarawih enggak sah. Tapi kalau niat tahajud sah. Niat qiyamul lail biasa sah. Niat sholat hajat sah, tidak ada masalah. Nah, ini penting dipahami karena kan non sewu masjid macam-macam ya. Ada yang paket lengkap 23 rakaat, ada yang paket diskon 60% 11 rakaat. Jadi tarawih itu kalau dalam mazhab Syafi'i maksimal itu 20 rakaat, itu maksimal. Setelah itu niat witir sudah atau niat sholat malam biasa. Karena dalam mazhab Syafi'i itu dibedakan antara sholat tarawih dengan sholat qiyamul lail di luar Ramadan itu dibedakan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau ada yang menganggap sama seperti pendapat jumhur misalnya nggak ada masalah. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu yang saya tahu itu dibedakan. Makanya ada batas maksimal rakaatnya itu. Sehingga istilahnya pun juga beda. Kalau nggak tarawih ya qiyam Ramadan tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Oh, jelas semua ya. Oke, saya lanjutkan ini. Tadi pembatal iktikaf itu diantaranya adalah, bukan diantaranya di dalam kitab ini adalah jima ya atau bersenggama. Jadi dalilnya di antara firman Allah dalam Al-Baqarah surat Al-Baqarah 187 wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian campuri mereka para istri itu sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid. Jadi iktikaf jadi batal jika dilakukan dalam keadaan tahu dan ingat sedang beriktikaf, baik dilakukan di dalam atau di luar masjid. Adapun bercumbu mubasyarah selain di kemaluan seperti saling menyentuh, mencium, itu bisa membatalkan iktikaf jika keluar mani. Kalau sampai keluar mani batal. Karena tadi orang yang berhadas besar tidak boleh berlama-lama di dalam masjid kecuali cuma numpang lewat saja. Itu dalam kitab Al-Iqna disebutkan demikian itu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari iktikaf itu apa kira-kira? Kita ini dilatih oleh Allah untuk menjaga jarak dengan dunia. Saya ulang ya, kita ini oleh Allah dilatih untuk menjaga jarak dengan dunia. Supaya kita ngerti hakikat dunia. Di mana Nabi mengumpamakan dunia itu ketika beliau sedang berada di pasar bersama para sahabat, ada anak kambing cacat mati, Nabi cengkewing pakai tangan kirinya. Siapa yang mau ini? Tidak ada yang mau ya Rasulullah. Siapa yang mau? Inilah perumpamaan dunia kata Nabi. Seperti sampah itu. Nah, kalau kita tidak pernah menjaga jarak dengan dunia, kita nggak akan paham bahwa dunia itu laksana sampah. Saya sering membuat analogi sederhana. Kalau anak-anak yang lahir dari kecil di daerah Bantar Gebang itu, sekarang mereka udah SMP, udah SMA atau udah tua, pakai masker nggak di situ mereka itu? Enggak. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti hakikat busuknya sampah. Karena tiap hari mereka di situ. Coba anak-anak muda ini dibawa ke hotel bintang 5, 10 orang. Di hotel bintang 5 itu habit itu 6 minggu ya, 6 pekan, 40 hari lah. Taruh di hotel bintang 5 dengan aneka wewangian. Setelah 40 hari coba suruh balik ke Bantar Gebang. Saya jamin langsung pegang hidung ini. Kenapa? Dia mulai ngerti hakikat baunya sampah. Ini bukan soal tempat tinggal, ini soal dunia maksud saya. Orang nggak akan pernah paham maksud Rasulullah seperti itu kalau kita nggak pernah menjaga jarak dengan dunia. Iktikaf itu salah satu pendidikan dari Allah untuk kita supaya kita membuat jarak dengan dunia. Itu satu. Dan di antara yang lainnya adalah dengan kita beriktikaf itu, wong dulu kita untuk dapat gelar S1 aja rela pisah dengan keluarga. Pisah dengan keluarga, kita korban waktu, tenaga dan biaya yang mosok. Untuk dapat gelar mutakin kita nggak mau pisah dari keluarga.
Ya, saya kira ini bisa saya sampaikan karena udah isya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.